kan. Kita mau pemeriksaan Leopold. Pasiennya, suaminya, Tuh sampingnya. perawatnya Butika. Geser ya, bantan. Kayaknya anaknya bencong deh, bencong. Leopard itu ada 4 tahapan ya. Yang pertama Leopard 1. Leopard 1 itu mengukur perut ibu dari sudut uteri sampai apa? Sampai PAP. PAP. Nah, yang Leopard 2 itu kita menentukan muka puki. Terus Leopard 3 kita menentukan kepala janin. Nah, yang Leopard 4 itu kita menentukan apakah kepala bayi udah masuk PAP. Ya. Udah di bawah. Oke. PAP itu apa? Ada nanya. Panggul atas pinggul. Panggul. Enggak kebalik. Pinggul. Kebalik nggak? Panggul atas pinggul. Pinggul atas panggul atau panggul atas Panggul. ya, pokoknya PAP ya. Nah, untuk Leopard pertama kita ukur dulu dari sudut uteri sampai sini. Ulu hati lah ibaratnya kan ibu hamil kan dari sini kan ini kan. Kudus itu ada di atas. Emang punya. Nah, kita ukur tapi sebenarnya ukurannya bukan ini ya. Nah, kita ukur. Wah, ini ukuran proyek. Kita ukur sampai sini misalkan ukurannya berapa. Kebalik itu. Nah, Kok ada angkanya? Kok kayak 200? Dari 200. ada gue 1 meter. Coba. 2 meter. Ya anak 68 sampai 200 tuh berapa? Berapa? Dari 168 sampai 200 tuh berapa? 68. 32. 32 cm. Ya. Ayo, berarti jadi 32 cm. Asli Nah, pakai terus ukuran ini yang udah buletin ya. Ini terus kita menentukan Leopard 2. Leopard 2 itu kita tentukan punggungnya ada di kanan atau di kiri. Puka-puki. Ya, puka-puki. Jadi kalau misalkan teraba seperti papan, berarti itu punggungnya. Ya, kita tentuin dulu nih. Misalkan punggungnya ada di kiri, berarti ya ada anaknya tendangan. Kontraksi. Tapi kalau Cuma ibunya yang nendang. kalau terasanya ada di kanan berarti puka gitu ya. Nah, setelah menentukan ke kanan puki, misalkan kita ada puki di puki ya, puki kiri. Nah, terus apa? Leopard 3 kita nentuin nih kepalanya kita ini dia tuh apa ya bentuknya emang kayak kepala kerabanya bulat gitulah ya. Terus kita tentuin dulu nih, pokoknya kita tekan ya. Kalau misalkan di sini nggak ngerasa kita tekan nih sampai di sini. Nah, misalkan ini misalkan kepalanya udah di bawah. Oh, ini bentuknya bulat ya, udah kayak kepala. Nah, terus Leopard 4 kita tentuin nih apakah kepalanya udah masuk panggul atau belum. Kalau misalkan belum masuk panggul berarti belum siap untuk lahiran. Tapi kalau misalkan udah masuk panggul berarti udah siap untuk lahiran. Nah, kita tentuin nih apa namanya? Ya. Kita lihat nih kepalanya apa dia udah masuk panggul apa belum. Kita pemeriksaannya nggak tahu ya caranya gimana. Ya, kita tahu lah itu ada 4 ada apa aja tahapannya gitu. Jadi kita tentuin nih yang aku lihat dari video sih kayak gitu. Jadi kita tentuin kepalanya udah masuk panggul apa belum. Jadi pemeriksaan Leopard seperti itu teman-teman. Oke, yuk pulang. Pulang. Lahiran dulu, lahiran. Bantuin lahiran. Jaki, pegang ya. Dorong. Banyak, sini Jak. Mau dari sini Jak. Sini liatin. Kalau menentukan BJJ Sini Jak, cepetan nanti. ya pakai alat. Bau tarasi. Jangan. Kok lurus gak miring? hal yang penting yang ada kaitannya dengan antenatal care dan yang ada kaitannya dengan ibu lagi hamil, ya itu kata kuncinya. Jadi biasanya 60 ini cuma 30, jadi sangat diperpendek. Waktu panjang 30 bisa 30 dari cuma berapa 66 ya, artinya 1/3/45, jadi 10 itu 6 soal kurang lebihnya. Jadi jangan mudah menyerah ya, sangat mencari apa kalimat-kalimat Soreng. kemarin di sini nggak hujan. Iya. Mulai.
Lah, jam 6. Karena ngobrol dulu dengan ada Bunda Mimi, beresin PR di sini. Akhirnya sampai di rumah jam 8. Wow. Jadi pas itu makanya saya beberapa hari karena saya lebih dari berapa minggu nih, seminggu ini betul-betul Berturut-turut. dari aja seminggu kesini terus-terusan karena setiap hari ada materi satu, makanya saya rasanya kok lagi nggak begitu Fit. mood ya, jadi mood. jadi artinya kadang-kadang kalau bahan itu juga senang kalau harus tanda tenang. Cakep. Di teras menjadi jahe merah. Cakep. Jadi orang tuh harus semangat, jangan sampai mudah menjadi menyerah. Eden, tangan. Ini motivasi untuk saya. Jadi orang jangan sudah. Kemudian Kak saya ke Kota Surabaya. Dia udah. Cakep. Jangan lupa udah advokat. Cakep. Kalau buang sampah pada tempatnya dong. Biar hidup sehat. Tahu nggak anak tingkat 1 sekarang Kita habis ini mau praktek, guys. Salah. Mau praktek di ruang PMB, guys. Guys, kita mau ke lab, guys. Guys, kita mau ke lab, guys. Ada ibu, guys. Guys. Bang mau masuk vlog nggak? Oke, nah bang ya. Kita lewat sini aja lah. Guys. Kita lihat guys, ada bocil. Sepertinya moodnya lagi bagus. Ngeplong mulu. Iya, HP orang guys. Enggak apa-apa. Halo, vlog. Kita lewat belakang guys. Lewat lorong. Ini nggak bisa kamera depan, belakang guys. Kasian banget nggak bisa kamera belakang. Kan biasanya kalau yang video kayak gini kan bisa di dua arah gitu, dia nggak bisa. Yang punya HP-nya ada di belakang guys. Ini rombongannya. Oke, terima kasih Jawa. Yuk, kita ke ruang PMB. Let's go. Di sini. Tapi dapetnya di sini. Kan tadi alatnya di sini. Tuh lihat. Nama YouTube-nya apa? Kelas C keperawatan. Lihat. Jangan lupa subrek. Ya kamu ini filter asli gak kelihatan. Ya. Bukannya IGD. Tapi alatnya di sini. Dia ngeledek aja kamu dari tadi. Tuh dua gini. Udahlah, jangan kekalian. Ya mereka. Belum dibuka, Bu. pakai kelasnya kelas yang di IGD ya? Bukan? Iya. Oh iya, soalnya ini kita juga Coba, ayo masuk vlog. Satu, Mbak. Nanti gini. Coba, ayo. Mbak, GWS ya. Guys. Biar masuk semuanya nih, guys. Oh, ini mah muka gua doang. Tadi kelorok merahnya di ini basic. Iya, naruh di basic. Ya udah pindahin aja. Nggak bilang di basic apa di sini? Kenapa ditutupin? Gak apa-apa. Nggak mau. Kamu malu, gak apa-apa, santai aja gue, aku mah. Say hi. Halo, biar kenal semuanya. Halo. Halo. Ini Risa guys. Satu lagi. Dwi.
Oke. Ini udah kenal semua. Udah. Ini Ucup guys. Dia lagi. Dia punya Nisrina. Ini pakai HP Nisrina. Baik banget. Oke, ini love you. Nah, kira-kira yang perempuan ini kita pakai parfumnya ya. Iya betul. Sepedi. Bagus banget. Udah. Jawab. Maju Sap. Oke, kita kasih plus Mbak. Jaraknya jauh banget. Ibu Sri ya. Di. Janjikan nama dan tempat tanggal lahirnya 20 Mei. sesuai ya Ibu. Kemudian di sini saya bersedia untuk melakukan pemeriksaan tertutup. Karena itu doang. Iya itu. Tulisnya tutup yang roknya robek untuk mengetahui seluruh Yang punya STO kan dikasih ke HP-nya kan? Ya. Taruh aja situ. Yang itu nggak usah. Sini. Aja biar yang Sini. HP-nya. Kurang lebih waktunya 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Oke, bersedia ya. Sap. Gimana ada no? Sap. Berapa? Kecuali Jaki. masih ingat kan sekarang semua. Kayem aja. Sap. Sarung tangan ini pakai. Masker itu kalau di rumah sakit dipakainya pada saat membersihkan area genitalia. Tapi kalau siswa saya membikinnya sih tidak pakai maskernya, kecuali pada pasien yang kena penyakit kulit. Tapi kalau pakai juga nggak apa-apa, namanya pakai aja. Tapi intinya sudah cuci tangan dan nanti pakainya pada saat memeriksa area genitalia. Ya silakan lakukan. Mengukur tanda-tanda kain. Kerjanya dulu. Ini berapa sandinya? Tensimeter, suhu, nadi, Aku balik. sama lingkar lengan. Lingkar lengan itu menggunakan meteran. Ada pasti untuk ukur pulus udara harusnya ada. Kalau perlu ada light ada nggak minta light pad sama ukuran itu Jarwa. Iya. Meter tinggi badan. coba kita lihat bagaimana cara mengukur tensinya. Udah lihat nggak? Selangnya. Oke. Kenapa nggak ditemenin?
salah ketika mengukur tekanan darahnya. Saya malah tadinya pengen jadi pasien beneran mengukur, bener nggak tensinya? Boleh begitu, boleh begitu, boleh begitu. Pegang dulu sih, nggak apa-apa. Pegang di sini dulu, boleh. Ini keluasan bagaimana kita memainkan itu, set. Kita akan langsung bisa separuh kita megang ini, separuh kita megang ini langsung bisa. Oke. Sampai kita menurunkannya jangan kencang-kencang. Pelan-pelan. Karena apa? Kalau kita tahu tentang bagaimana mendengarkan diastol dan sistol, pada saat kita turun pelan-pelan akan terdengar tak. Pertama, tak hilang, langsung turun. Itu adalah detak diastol dan sistol. Kita udah tahu, nggak perlu pakai itu kita. Oh ini kok jalannya lambat ya, berarti itu mulai terhitung. Kok di 160 dia mulai pelan. Tadi kan shoot gitu ya, entar 130 dia mulai set gitu. Kelihatan dari iramanya udah tahu. Aduh. Ya itu ya kata kuncinya kalau kita kesulitan, misalnya orangnya gemuk ya agak kesulitan, kita bisa pakai papasi dengan itu. Kalau udah kita dia akan turun set gitu kan, nanti itu langsung pelan set gitu. Bisa kita lihat iramanya, itu berarti adalah diastol dan diastol. Sistol dan diastol. Terus jangan lupa selesai pakai kita namanya kalibrasi. Selesai dipakai selalu harus kempesin. Karena kalau dia misalnya nggak dikempesin nanti tidak akurat, dia akan ada rongga udara yang tertinggal sehingga tidak terlalu menekan dari pembuluh darah. Itu kata kuncinya ya, biar kita betul-betul akurat dan mendengarkan detak jantung dari pasien yang kalau kita Guys, WhatsApp lagi Nancy. sebelah kiri dulu suhu, kemudian kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita melakukan nadi dan napasan. Ini berarti lebih dari yang sesungguhnya, karena kalau kita melakukan yang lain dulu itu belakangan itu paling nggak akurat, orang baru ditempelin sebentar udah kita angkat. Coba kalau kita tempelin terlebih dulu, kemudian setelah semua selesai baru kita lihat, itu betul-betul objektif karena dia sudah lama ada di ketiak. Coba kalau barusan belum sampai 1 menit udah diangkat, padahal kita menunggu tensi aja sama itu aja cukup waktu untuk, kecuali yang menggunakan sekarang yang ditempelin. Ya, lain lagi itu lebih cepat, udah langsung nggak masalah. Tapi kalau kita pakai manual, kita usahakan kita masukkan dulu termometer, baru kita pasang tensi, baru kita langsung lihat lagi, baru pernapasan. Udah selesai semua beres, kita langsung lihat, itu sangat objektif karena lebih dari berapa menit dibanding yang lain. Itu kata kuncinya, biar jangan dikata perkiraan itu 37, padahal ternyata pas diukur 38. Itu ya. Terus lanjut ke head tutup dari kepala dulu. Baca itunya SPO. Terus apa lagi ini panduannya? Baca. Tuh masuk rang-rang. Lihat warna rambut. Yang baca. 8 palpasi adanya pembesaran tutup bagian yang inspeksi. Kita melihat matanya tuh ada kan yang misalnya ketidakseimbangan antara kiri kanan. Kita melihat Kepala, mata, telinga, hidung, mulut, dan leher. harusnya pakai pen light ya. Itu bagi apa? Ya, jadi kita lihat yang selalu yang sebelah jauh dulu kita lihat. Sebelah jauh. Terus gini, jangan lupa dibuka gini. Siapa? Untuk melihat adanya konjungtiva ya, aneuris atau tidak. Jangan dicolok. Telinganya juga yang jauh dulu, telinganya yang jauh dulu pakai pen light. Ya, itu ya. Ini di telinga hidung. Oke, hidungnya juga. Coba Polip deh. atau tidak? Perkiraan praktek aja. Polip. Polip, hidung kan polip ada kan? Ada. Ya. Mulut dulu, dilihat. Karies, dan lain-lain. Ada. Ya. Kemudian baru daerah
daerah leher. Ya, ada pedicularis, kemudian apakah ada geniolastoma atau hipertiroid? Sekali lagi. Kita lihat apakah ada kemerahan dan lain-lain. Kalau nggak ada, kita turun ke bawah. Inspeksi dari daerah payudara. Apa yang dilihat? Dibuka, jangan lupa ya, tadi diperiksa plasma. Plasma gravidarum adalah kehitaman di wajah pada ibu hamil. Ya, jadi dia akan ngedrop. Ini di angka-angka saya pernah kasih gambarnya yang di pada hitam. Itu adalah karena ada hiperpigmentasi karena itu tadi faktor hormonal. Ya. Terus ke bawah inspeksi, buka payudaranya, lihat seperti apa. Itu kan orang buka payudara aja ketawa banget. Itu laki-laki kata laki-laki malu, padahal kan nggak apa-apa ya. Jadi kita lihat Bagian dada klien, apakah ada pembesaran di daerah dada? Astagfirullah. Kita akan lihat kira-kira payudaranya besar apa sebelah apa enggak. Ya, takutnya ada yang ibu memberikan asinya cuma Sebelah. Jadi sampai sekarang dia tuh tidak ada perbedaan antara kiri dan kanan. Ya, pada saat hamil kedua pun sama seperti itu. Jadi yang sebelahnya mengecil. Karena kita edukasi kalau seperti ini silakan tetap diberikan seperti semula, ya. Karena kalau udah lama mencium itu udah susah lagi untuk memberikan satu perbaikan ya terhadap struktur payudara. Inspeksi kemudian kita lihat adanya plasma di daerah puting susu. Kita akan lihat areola mamanya dia lebih coklat. Ya, lebih coklat, kemudian putingnya juga lebih gelap. Itu adalah hiperpigmentasi bisa di mulut, di muka, maupun di itu. Kemudian kita melakukan palpasi untuk mengetahui apakah ada kelenjar. Di mana palpasinya? Seperti kita seperti ini aja diperiksa. Ditekan aja. Ya. Dikit-dikit pelan-pelan. Nah, kita ditekan. Apa dua dari bisa? Dari bisa. Ya. Begini. Kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui apakah ada benjolan pada Benjolan gede nih. kita lihat. Tapi ketek-ketek. Sekelan ya. Kalau lagi sakit ya. Sekelannya. Ini apa ubur-ubur tik? Ya, tidak. Kemudian yang lihat buku panduan gimana itu? Ke bawah. Inspeksi pada bagian dada klien, apakah pembesaran di daerah dada? Jangan lupa ya. Payudara. Apakah Auskultasi suara jantung. keluar ya. Apabila itu kita harus melakukan payudara menjadi besar kesehatan menyusui. Ya, kemudian kita ke bawah, kita ke bawah. Auskultasi suara jantung dan paru. Kita akan lihat seperti apa inspeksi dulu. Apa yang dilihat pada saat kita melakukan pemeriksaan inspeksi pada area abdomen. Coba. Apa yang dilihat? Bentuk, lihat bentuk strigravidarum, Apakah ada striatum gravidarum? linea nigra, Apakah ada bekas luka operasi? Ya. hiperpigmentasi. Kira-kira kalau ada bekas operasi kita tanya, apakah ini operasi melahirkan atau operasi lain? Kalau operasi melahirkan, kemungkinan dia anak kedua tetap harus Operasi. ya. Apakah ada bekas appendektomi? Kalau appendektomi sebelah mana? Sebelah ya. Kanan. Kalau appendektomi cuma sedikit begini, segaris. Tetapi kalau dia operasi besar bisa melingkar, bisa ke bawah. Dari sifisis ke bawah. Bisa dari samping, bisa dari bawah. Ya. Ada yang melingkar, ada yang lurus. Tergantung. Kemudian lihat keloid. Tahu keloid? Keloid itu adalah bekas operasi yang tumbuh seperti daging, kayak kita kurus di sini. Karena sekarang bisa mengecilkan itu dengan disuntik enakot. Jadi disuntiknya di area bekas-bekas gitu, di samping ditipis-tipis dengan jarum yang kecil. Jadi akan dimasukin ke sini, lama-lama dia akan kempes. Kalau yang sampai kayak ular keket gitu ya, kemin ya, itu bisa dikecilkan dengan obat yang namanya enakot. Dan kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan
leopard. Dilanjutkan dengan pemeriksaan DJJ ya di abdomen. Sekarang ada J. Sekarang Oh, leopard. Leopard ada berapa cara? Pas. Leopard pertama untuk apa? Kulturan tubuh uteri. Oke, caranya gimana? Dari ujung sini sampai sini. Tapi kita ketengahkan dulu. Apanya? Itunya, baru kita ukur. Ya. Kumpulin, dipencet-pencet samping-sampingnya. Nah, Jadi kita ketengahkan dulu. ya buka. Jangan lupa untuk leopard kita menghangatkan tangan kita dulu. Ya. Jadi kita tangan, kemudian kita ukur begini. Kita akan melihat di sini, ini kan 70 superi di sini ya. Misalnya di sini kosong, di sini sudah mulai ada kekosongan, di sini berarti udah padat nih. Kita akan ukur. Caranya mengukur yang lebih besar dulu ada di luar. Nanti kalau ujian misalnya leopard harus jangan salah nih ya, karena ini kita sudah dulu yang besar. Kita akan mengukur dari sini sampai simpisis. Ini simpisis kali ya. Ada lo enggak? Simpisis ini ada area simpisis fulus yang ada di daerah vagina ujung di sini. Ya, di sini ada yang namanya blast. Di sini sampai sini kita lihat sampai diukur. Nah, setelah ini baru kita balikin. Set. Berapa senti di sini? Nah, setelah ini berapa senti? Kita bisa menghitung dengan yang tadi 8/7 kali ini. Berapa kira-kira usia kehamilan? Kalau pakai menggunakan McDonald. Tetapi kalau kita menggunakan dengan prosesus PEDIS, kita akan lihat. Kalau dia cuma sepusat, maka dia kemungkinan ada 24 minggu. Di konsep ada. Itu yang bisa tidak bahwa apabila tinggi pudus uteri sepusat, maka sudah pasti adalah 24 minggu atau 6 bulan. Ya, kita pakai beberapa konsep. Nah, ini kita langsung ke leopard 2. Leopard 2 untuk apa? Buka-buki. Untuk mengetahui letak Punggung kanan, punggung bayi. Ya. Ya. Jadi setelah kita lakukan semua ini tetap kita ketengahkan, kita begini, kita tahan. Ini berarti punggung kiri. Kita akan begini, ya. Apabila, kita akan merasakan di sini. Kalau misalnya bentuk tangan, bentuk apa ini akan kosong. Berarti ini bukan punggung. Berarti ini kemungkinan ekstremitas, ya. Kemudian kita berganti. Ini kita tahan, ini yang main. Jalan. Kalau di sini bentuknya seperti papan, beliau ini kemungkinan ini adalah bentuk punggung. Ketika kita mengukur DJJ 2/3 dari sini, maka kita akan melakukan di sini DJJ-nya, ya. Kalau kita menggunakan lenek, maka kita akan lenek itu yang bentuk kayak corong gitu. Iya, iya. Kita taruh di sini, kita megang ini, kita akan mendengarkan di sini. Kalau udah pinter, kita akan terdeteksi di mana suara denyut jantung janinnya. Tetapi kalau kita menggunakan Doppler, Itu nah. nah ini, ya, kita akan menggunakan jeli. Ini kita kasih jeli di sini ya, diolesin jeli ya. Kemudian kita pasang ini, ya, ini. Kemudian kita akan langsung di sini. Kita udah tahu di sini, kita akan dengerin. Kita jalan. Kalau misalnya bunyinya desawan, shoot itu berarti bunyi usus, desing usus. Tapi kalau misalnya langsung kita begini nih, tek tek tek, di sini kelihatan ada gambar love biasanya. Kita tunggu sampai beberapa menit, dia akan tulisan 144. Berarti di sini denyut jantung janinnya 144. Kemudian kita selesaikan, kita bersihkan, kita kembalikan. Selesai untuk leopard ke 2. Sekarang ketiga. Ya, sekarang ketiga. Ketiga adalah untuk mengetahui apakah kepalanya sudah di bawah atau belum. Kita langsung lihat. Nanti kalau di ujian, silakan pelajari leopard 1 atau leopard 4, nanti dapatnya di leopard yang mana kalimatnya terkait dengan ini. Maka kita akan lihat di sini. Ya, kalau di sini misalnya masih kepala, berarti dia keras, dan kita akan lihat di sini.
Di sini biasanya kita akan lihat kalau di sini dia kosong berarti kemungkinan kepalanya di atas. Kalau misalnya sudah ada kepala di sini akan terasa seperti lentingan. Kita begini nih udah, ya, berarti ini kepala. Kalau misalnya dia letak lintang, kemungkinan di sini bokong atau tangan di sini bisa ini, tapi kaki dan ini sebelah sini bisa kakinya di sini, bisa ininya di sini. Letak lintang. Kalau letak sungsang berarti bokongnya akan ada di bawah. Nah, pada saat lahir biasanya suka keluar mekonium. Atau enggak pup ya. Itu berarti letak bokong. Gitu. Jadi itu yang membedakan. Itu leopard 3. Leopard 4 kita tekuk sedikit, kita langsung pindah posisi. Ya. Tadi kan kita kesini semua ya. Menghadap ke ibu. Sekarang kita pindah begini. Menghadap ke kaki, dia tekuk sedikit, kemudian kita akan melihat. Di sini kalau misalnya di sini tangannya belum bersatu, berarti dia kepalanya belum masuk pintu atas panggul. Kemungkinan yang ada ompergen dan dipergen ya. Kalau ternyata kita sudah begini, ya di sini berarti kepalanya masih di atas sini, masih di atas sini. Kalau kita ke sini berarti dia sudah membuka dilatasi serviks. Jadi kalau di sini kan kita masih ke dalam nih, berarti kepala masih di sini. Jadi kita masih ketemu nih. Ini berarti dia belum masuk pintu atas panggul. Tapi kalau kita ke sini udah nggak bisa terabak, berarti dia kepalanya sudah di arah vagina. Ya, itu yang dikatakan leopard 4. Semakin his setiap 5 menit, makin sering dia makin melebarkan pembukaan atau dilatasi serviks, bukan vagina, serviks. Nggak apa-apa. Jadi artinya kalau vagina kan di bawahnya, kalau serviks kan di itunya. Apa? Yang 1 sampai berapa kalau pembukaan? 10 kan? Ya, 10. Jadi itu yang membedakan. Kemudian selesai, kita sudah tahu bahwa punggungnya ada di sebelah kanan ya. Kemudian kita tutup pakai selimut, ini kita ke atasin ya. Oke, kita ke atasin. Maka kita mulai melakukan pemeriksaan vagina. Kita boleh pakai sarung tangan. Karena pertama kita selalu inspeksi seperti apa. Kita lihat apakah ada pengeluaran keputihan, berbau dan lain-lain. Ya. Kemudian setelah kita pakai sarung tangan. Awas merosot. Ya, DJJ udah, repot udah ya. Ya. Nggak sampai lama ya, kalau udah itu cepet satu paket. Dia apa? Pegang. Ngintip-ngintip Bu. Ya, kita ini kan dibuka, kita akan lihat apakah ada benjolan ya. Kita kalau bisa kita palpasi. Ini vagina sedikit lihat di sini ada benjolan atau tidak, ya. Ada ambeien atau tidak. Nanti kalau ambeien itu kita suruh miring ke sana ibunya. Hemoroid. Ya, kalau nggak ada apa-apa, nggak ada kemerahan, nggak ada benjolan, nggak segala macam, ibu ada ini nggak ada masalah nggak di pantatnya? Kan orang bilang, aduh saya suka ada yang keluar kayaknya kalau dipegang gitu. Tapi kalau anaknya udah lebih dari 1 ya, oke ibu miringnya, kita langsung miringkan si ibunya, nggak apa-apa. Nah, kita akan lihat di sini. Dilihat ininya ya, anesnya. Berarti kalau dia ada hemoroidnya kan kelihatan dan sakit ya. Oke, ini udah. Kemudian kita lepas tangannya. Kita langsung lihat ke bawah. Apakah ada udema atau piting udim? Dengan jalan kita lihat sini ya, kita tekan ya sampai di sini. Ada yang kadang-kadang kita tekan set nggak balik lagi. Berarti kita harus lihat apakah dia memang karena usia kehamilannya di atas atau trimester ketiga, pasti akan ada udim. Karena kan kita menekan ininya, sehingga aliran ke bawah menjadi tidak lancar. Biasanya dengan tidur ditinggikan segala macam itu besok pagi udah nggak apa-apa. Tapi kalau dia PEB, preeklamsi atau preaksi berat, maka itu udim tidak akan
mengalami perubahan. Asal itu kan pasti akan dalam gitu ya. Kemudian kita lihat akan dengan yang tadi saya bilang ada hotline sign untuk mati apakah ada DVT atau adanya tromboembolis atau masalah di pembuluh darahnya. Kalau dia biasanya tidak ada masalah pembuluh darah, berarti dia harus hati-hati. Nah, baru kita menggunakan refleks hammer dengan meriksa patella. Bisa sambil duduk, bisa, tapi dengan syarat kita harus megang begini, ya. Gimana kita langsung ditekan di sininya, tek gitu ya. Bisa sambil duduk, ya seperti itu. Kayak mau nyuntik dari jauh dari gitu ya kan. Ya, coba diangkat kakinya, langsung ditekan daerah, ya. Gitu. Kalau dia itu dengan refleks ya tapi kalau yang belum mantap kadang-kadang nggak kena. Kalau dia itu sakit banget, seperti kalau nggak sakit udah langsung lentingan ada. Ya, itu ya. Itu terkait dengan dilihat juga ada Kak varises di sini. Varises bisa aja banyak karena makin tertekan usia kehamilan makin besar, aliran yang ke bawah makin tertekan sehingga ada pasien yang kadang-kadang hamil melingkar-lingkar kayak ular, ya kakinya itu adalah sakitnya luar biasa, ya seperti itu. Waalaikumsalam. Silakan. Itu ya. Jadi setelah itu kita rapikan, kemudian ditutup, ibunya disuruh dulu, kita rapikan alat, cuci tangan, dan ibu nanti kontrol minggu depan kalau sudah di trimester ketiga. Sekarang itu konsep 8 kali pemeriksaan ANC yang terbaru kemarin saya pada saat workshop itu. Padahal sebelumnya 4 kali, trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga 2 kali untuk persiapan persalinan ya. Setelah itu kita bilang ibu kalau ada keluhan misalnya ibu pengeluaran cairan yang lebih banyak seperti pipis tapi nggak bisa berhenti, itu kemungkinan ada air ketuban yang keluar ya. Atau ibu misalnya merasa janinnya tidak bergerak selama beberapa lama, takutnya ada kematian janin ya, ada IUFD ya, sehingga bayinya itu menjadi tidak bergerak. Makanya kita perlu evaluasi bayi dengan pergerakan dengan DJJ. Tapi yang paling penting untuk kita adalah pergerakan. Setiap bayi bergerak, kita tahu bayi ini aktif dan sehat. Ya, gitu. Saya pikir selesai untuk pemeriksaannya itu. Ada yang mau ditanyain? Atau ada yang mau mencoba? Sekarang jam berapa? 1? Cowok. Udah melihat mah gampang kan ya? Udah tinggal ngikutin. Gimana? Kalau mau dicoba sekali lagi langsung set, boleh? Laki-laki sweet. Hampimpah. Bisa. Monggo. Hampimpah. Nggak lama kan kalau udah itu sebentar selesai. Ayo guys, hampimpah. Ayo ada yang mau? Oh, Farid. Yang berdiri yang nyoba. Farid. Yang jongkok yang nyoba. Jadi masuk vlog dulu, hai. Selek. Coba cowok boleh. Coba Farid. Farid. Enggak. Ada yang mau pulang pulang. Ya. Sayu. Dadah. Oh ya baru ya. Ibu kalau misalnya tes pas sesel itu sampai berapa kali? 3. Sebetulnya bahwa tidak selalu anak lalu sesio, anak kedua harus sesio juga. Karena gini, ada anak yang pertama karena itu nggak ada masalah aman dia tanpa seksio. Ada anak kedua tiba-tiba PEB atau dia ada sesuatu dengan janinnya jadi seksio. Dan katanya sangat susah sebetulnya terkait dengan pembiusan. Orang-orang di luar negeri nggak masalah, dia bisa melakukan seksio setelah anak pertama seksio. Tetapi di kita sampai sekarang protapnya masih ada harus anak pertama seksio, anak kedua juga harus seksio. Gitu. Tergantung katanya kecanggihan dari pembiusan atau dari yang medis.
sekarang aja anestesianya sekarang dengan metode S1 itu jadi apa? Dengan waktu yang sangat cepat rasa sakit itu hilang, udah mobilisasi dengan ERAS ya, udah pakai juga BPJS, itu akan sangat cepat. Dulu kita paling tidak 24 jam baru bisa turun bergerak, kakinya digoyang-goyang terus bisa, karena kan ketika nanti ada masalah terkait dengan pemeriksaan spinal itu suka berbahaya untuk masalah bisa aja terjadi muntah proyektil, mual yang hebat, sehingga kadang-kadang si ibu juga perlu ditangani, takutnya ada yang namanya ekstravasasi, jadi dia ada penekanan sehingga terjadi kematian mendadak katanya gitu. Tapi sekarang udah bisa. Saya bertanya, dok apakah harus dengan anak pertama dan kedua itu? Jadi coba kalau dia punya anak kelima gimana dok? Masa 5 kali operasi? Aduh. Nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin. Kita batasi dia punya anak 3 langsung di vasektomi atau di tubektomi, sehingga dia tidak akan hamil lagi dengan Atau kombektomi. dengan operasi yang berjamaah. Itu solusinya adalah KB. Ya, jadi kemungkinan dia boleh, tapi itu tadi karena takut itu nggak mau beli, orang Indonesia nggak mau beli. Iya, anak kecil kemungkinan sesat. Karena bekasnya itu makanya kadang-kadang ada yang bentuknya nggak ke samping lagi, tapi dari atas dari Kerucut. ambil kesimpangan. Ya, itu ya. Mudah-mudahan menjadi informasi. Tapi kalau emang ada yang cantik ya. nggak apa-apa, kita tetap harus bisa. Ada lagi yang mau tanya? Bawahan aja. Jadi nggak mau ngasuh? Nggak. Berarti nggak ada. Nanti kalau ada yang mau coba ujian harus benar ya. Satu lagi, ini belajar mengukur tanda-tanda luka dengan menggunakan tensimeter. Nanti jangan sampai udah di lapangan mau tensi aja cucuk. Ini benar nggak sih? Ada udah coba sama mahasiswanya, tiba-tiba kakaknya nyoba, kok beda gitu. Tapi memang kemungkinan beda kalau kondisi yang memungkinkan. Tapi kalau misalnya hitungan menit antara kakaknya dengan mahasiswanya beda, yang benar yang mana gitu. Jadi benar-benar harus latihan biar lebih kompeten. Ya. Pakai kalau feeling so good juga gampang lah, kita bisa merasakan dengan palpasi dengan segala macam bisa. Nggak dikonceng. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah? Ya, artinya untuk kita tinggal nanti antara natal. Jadi kita akan persalinan sama breast care. Ya. Breast care itu harus dipraktekin karena kemungkinan nanti kalau praktek itu pasti kasusnya banyak kan breast care atau pijat si vaksin. Ya. Jangan sampai nanti pas di lapangan, aku saya nggak tahu bagaimana melakukan breast care. Kalau sadari mungkin bisa sambil di ruang kelas atau senang bisa di ruang kelas. Kita lihat kayaknya kita banyak di sana tetapi waktunya kadang-kadang nggak muncul ya. Ya. Oke, ada lagi apa enggak? Kalau nggak ada mungkin Cukup. tutupkan saja sampai di sini, sampai ketemu dan persiapan. Yang penting kita target kita sudah bisa lakukan ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyain silakan. Kalau enggak, Ada yang mau bertanya? ini nggak ada yang mau nyoba. Itu Parit. Sebetulnya kalau untuk melancarin nggak apa-apa loh, masih ada waktu. Nanti ibu kalau lihat saya ini udah benar apa enggak, jadi tahu di mana letak kekurangannya. Di mana letaknya? Gampang beda loh, gampang melihat dengan gampang mengerjakan beda. Ini dia kameramennya. Tanem. Berdua masa berdua, nanti dibantuin. Ayo. Bye bye. Cukup sekian vlog kali ini. Saya akhiri berbagi topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.